Assalamualaikum Pak, izin kami ingin wawancara Bapak terkait dengan dilema etika Pak. Siap, mangga. Untuk yang pertama, kira-kira Pak, dari beberapa hal yang pernah Bapak lalui, kira-kira dari identifikasi kasus yang pernah ada, lebih banyak terkait dengan dilema etika, artinya kasus-kasus yang memang lebih ke arah permasalahan antara benar dan benar, atau terkait dengan kasus rujukan moral, artinya sesuatu yang dari adalah benar dan salah. Yang pertama, kasus masalah etika itu selalu ada ya di mana-mana. Di mana-mana, di sekolah manapun juga selalu ada, di mana memang karena kita masuk globalisasi. Jadi terkadang etika menurut orang daerah lain itu bisa, apalagi daerah dari luar negeri, daerah negara barat masuk ke Indonesia, diterima langsung melalui, artinya kita pembelajaran melalui sosmed itu juga terkadang nggak pas di Indonesia gitu aja. Etikanya itu kan banyak sekali itu, cara berbicara terhadap orang tua, terhadap guru, siswa terhadap guru, budaya guru terhadap guru, guru terhadap kepala sekolah, guru terhadap tamu, itu juga agak berbeda, harus banyak kita harus memberikan pengertian kepada seluruh warga ya. Kenapa? Karena merajalelanya sosmed yang terkadang dari bermacam-macam budaya. Seperti kita ketahui misalnya, apalagi di sekolah itu kan majemuk ya, pluralis. Jadi terjadi di sini di daerah Cirebon itu perbatasan antara budaya Jawa dan budaya Sunda. Ada agak berbeda juga dari beberapa sisi, dari bahasa. Yang menurut orang Sunda itu misalnya ini sopan, menurut orang Jawa tidak. Menurut orang Jawa sopan, ini menurut orang Sunda tidak. Misalnya bahasa bahasa Sundanya kaki itu apa? Itu ya suku itu juga kadang-kadang menurut bahasa Sunda itu juga kadang-kadang menjadikan dilema dalam etika ya. Ini sama-sama benar sebetulnya jadi dalam hal seperti begini, cuman menyatukan inilah, makanya menyatukan suatu etika dalam suatu komunitas di sekolah, maka perlu penjelasan terhadap semua warga kita di sini, terutama di SMA. Nah, itu berkaitan dengan yang sama-sama benar ya. Nah, di satu sisi yang apa tadi namanya yang salah juga rujukan moral ya. Untuk rujukan moral itu yang untuk benar dan salah, memang yang pertama kita harus sosialisasi dulu. Yang pertama kita lakukan sosialisasi. Apalagi sekarang itu juga agak susah zaman sekarang karena dengan digencarkannya itu terus-terusan sosialisasi dari KPAI, dari pelanggaran-pelanggaran yang menurut kita biasa seperti pembulian, apakah masuk pembulian atau berguru juga itu kadang-kadang agak susah membedakannya. Tapi tetap kita harus saling menghargai, kita harus juga tidak boleh saling mengganggu hak-hak orang lain. Yang terpenting di situ sebetulnya, karena kita sendiri
harus ada sedikit perubahan. Masalah-masalah moral etika itu kan menggunakannya skalanya skala apa itu yang 5 itu apa ya namanya 1 2 3 4 itu namanya skala 1 2 3 4 5 itu nanti bisa dicari. Ada bukan ada yang sangat setuju tidak setuju gitu. Nah, ini skala agak susah kalau etika itu bukan eksak. Bukan eksak. Ya. Bisa diukur Ya bisa diukur. Jadi beda sekali. Nah, itu juga makanya ini masalah moral dan etika ini agak susah. Agak susah artinya bahwa ini nyerem yang ada di tengah yang di pinggir ya. Makanya di pinggir itu ini nyerempet benar atau salah di situ ya. Ini agak susah. Bahwa ini melanggar hukum atau tidak juga itu dimana kita biasa bergurau misalnya itu bisa dianggap sebagai suatu bentuk pembulian. Itu agak susah juga ya. Makanya untuk menentukan benar dan salah seorang pemimpin itu harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya dalam menentukan benar dan salah. Maka kita harus terkait dengan unsur-unsur lain seperti kalau di sekolah ya kita libatkan seluruh Wakasek, kita libatkan wali kelas, kita libatkan semuanya harus melibatkan semuanya untuk menentukan suatu bentuk kebijakan. Nah, itu diantaranya. Ya, selama ini kan ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Kalau sebetulnya kalau yang disebut kasus itu kan bukan yang sama-sama benar, iya kan? Kalau sama-sama benar ya saya pikir berjalan oke-oke aja. Ya, apapun yang diambil, ya apapun ya oke-oke saja, tapi tidak semuanya yang bertujuan benar kalau dengan cara yang salah jadi salah. Caranya salah ya jadi salah. Gampang contohnya, kalau contohnya itu gampang. Tujuan benar tapi cara yang salah itu seperti Robin Hood kalau di luar negeri. Dia menyebarkan uang dari hasil ngerampok. Itu juga nggak bisa kalau menurut etika gitu kan. Karena di sisi tujuannya adalah benar, bagus, tapi caranya merugikan orang lain juga. Kalaupun yang dirampoknya itu orang-orang kaya mungkin kalau dalam film Robin Hood. Atau di Indonesianya itu Sunan Kalijaga, ya dicontohkannya. Atau di Indonesianya lagi itu si Pitung itu, si Pitung juga sama itu. Artinya di sisi lain mungkin salah, ya kan. Di sisi lain mungkin didukung juga. Tapi artinya kalau benar dalam hal itu benar dengan cara yang salah tidak bisa. Maka untuk menentukan kebijakan itu sebetulnya harus melibatkan seluruh unsur. Ya nggak bisa kalau menentukan kebijakan tanpa melibatkan. Pertama pengambilan data ya, pengambilan data dulu, pengelolaan data, terus kita bareng-bareng kita kelola data itu dengan teman-teman yang lain, dengan unsur-unsur terkait, baru diambil kesimpulan. Ya. Nah, itu cara pengambilan data itu mengambil keputusan ya Pak ya. Berarti nyambung dari yang tadi ya, untuk langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang mungkin Bapak lakukan selama ini. Ya. Makanya kita kan sering kumpul dengan Wakasek, dengan wali kelas, dengan BK, mengambil data ya kalau di sini dengan guru dan sebagainya. Ya, berarti untuk hal apa saja Pak kira-kira selama ini yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus di Limek? Jadi sebetulnya dari sistem kepemimpinan itu ada dua macam. Kalau kita menjadi seorang pemimpin itu ada dua macam. Yang kepemimpinan pertama itu namanya demokratis. Yang kedua itu otoriter. Sebenarnya dua-duanya itu benar, bagus gitu. Tapi pada penempatan yang tepat. Seperti pada keadaan yang memang mendesak harus menggunakan otoriter, nggak bisa kita diskusi. Ya, ada kebakaran, ada anak nakal loncat pagar itu otoriter, langsung perintah. Ya kan, nggak bisa kita menunggu ini gimana, nggak bisa. Tapi pada saat menentukan kebijakan tertentu yang memang itu memerlukan waktu yang agak panjang dan perlu pemikiran banyak,
maka kita harus berdiskusi. Ya, berdiskusi untuk mengambil satu bentuk keputusan. Artinya di situ demokratis namanya. Jadi sebetulnya nggak ada yang tidak baik asal dipakai pada saat yang tepat. Ya kan? Ada anak keluar dari etika mukuli guru, keluar dari etika misalnya apa? Ya otoriter yang dipakai saat itu. Dan nanti kebijakannya baru menggunakan demokrasi. Ya. Kolaborasi berarti. Ya, kalau mencegah sesuatu dalam keadaan cepat harus menggunakan otoriter. Nggak bisa kalau pakai demokratis. Ini gimana? Nggak bisa. Nantinya, nah itu terkait dengan sikap dan sifat seorang pemimpin. Sikap seorang pemimpin itu kalian harus mempunyai sikap begini, ini dan sebagainya. Itu ada sekitar 14 sikap yang harus kita minimal itu. Jadi kapan saatnya kita berdemokrasi, kapan saatnya kita otoriter itu harus yang tidak boleh itu dicampur aduk. Saatnya kita berdemokrasi kita otoriter, saatnya otoriter kita demokrasi nanti nggak baik. Ya, kalau pas penempatannya tepat ya bagus. Nah, Bapak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya itu gimana sih, Pak? Ya, tantangannya sebetulnya kita itu seperti kita analisa SWOT ya. Apapun itu strength-nya pasti ada, weakness-nya ada, opportunity-nya ada, tantangannya ada, triknya ya. Tantangan itu selalu ada di mana-mana mengambil kebijakan. Salah satunya yang kalau tadi lebih spesifik, ya kita lihat dulu pada saat menentukan, misalnya seorang siswa itu melakukan suatu hal di luar di etika, kita harus lihat latar belakangnya. Latar belakang siapa orang tuanya, bagaimana pergaulannya itu lama. Kenapa dia melakukan sesuatu, akibat dari mana dia? Sebab akibat. Nah, maka dia kalau menurut dia biasa begini karena di keluarganya begini atau pergaulannya begini. Tapi tujuan pendidikan itu adalah memperbaiki sesuatu yang kurang bagus menjadi lebih bagus. Memberikan pengertian dari yang belum paham menjadi lebih paham. Memberikan pembelajaran bahwa yang tadinya belum sadar akan arti hidup menjadi lebih tahu akan arti hidup. Itu pendidikan. Jadi kita harus sadar bahwa pendidikan itu adalah suatu bentuk perubahan. Perubahan norma, perubahan etika, perubahan tingkah laku, perubahan pola berpikir, sampai terjadi perubahan dalam tingkat IQ. Itu juga harus itu namanya pendidikan. Pendidikan itu adalah suatu proses perubahan dari yang tidak ngerti menjadi mengerti, dari yang tidak bisa menjadi bisa, ya gitu. Dari yang belum paham menjadi paham. Dan itulah yang memproses kita. Tugas kita itu sebetulnya di sana sebagai seorang pendidik, melakukan perubahan. Dalam perubahan ini ya menuju ke perubahan yang positif, kan gitu. Bukan yang disebut perubahan menjadi lebih negatif, bukan. Perubahan yang diharapkan adalah progresif namanya, peningkatan seluruh bidang. Penekanannya di Indonesia ya jelas ada IQ, ada EQ, ya kan? Peningkatan di sana sebetulnya. Intelijensi kita meningkat dan emosional kita menjadi lebih baik. Itu menjadi etika. Emosional itu masuk ke ranah etika. Dari yang belum paham menjadi paham. Itu perubahan-perubahan itu. Dan selanjutnya sebenarnya sih Bapak sudah sedikit menyinggungnya tadi ya terkait dengan apakah Bapak memiliki jadwal khusus terkait dengan penyelesaian sebuah kasus, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat dan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Kira-kira bentuknya seperti apa? Jadwal khusus itu ada pasti ya. Misalnya kita melalui delegasi Wakasek. Melalui delegasi Wakasek, melalui delegasi wali kelas, itu kan ada jadwal-jadwal khusus. Tetapi insiden itu bisa terjadi kapan saja. Ya, nanti bisa terjadi di saat kapan saja kita memang memerlukan. Ya itu. Nah, oke Pak. Misalkan Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ya Pak ya?
Ya jelas banyak. Karena kepemimpinan itu ada dua macam tadi. Ada dua macam itu, yang jelas yang dipakai itu kebanyakan demokratis kalau di sekolah. Ya, otoriter itu pada saat tertentu saja. Pada saat membariskan anak, pada saat menangani anak-anak kasus yang seperti itu otoriter. Ya, pada saat yang lainnya banyak demokratis, maka banyak dibantu oleh seluruh pihak, seluruh elemen, dan tidak hanya pendidik tapi juga tenaga kependidikan sampai tingkat yang siapa sih menangani masalah sampah ya dengan petugas kebersihan, masalah menangani anak kesiangan ya dengan penjaga satpam, kan itu sama semua. Jadi nggak bisa kita bekerja sendiri ya. Bukan Superman. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, kira-kira dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan? Yang penting dalam mengambil keputusan itu kita harus berpikir jernih dulu. Yang pertama itu berpikir jernih, jangan ada perasaan sakwasangka terhadap seseorang, tapi berdiri dengan pengambilan data. Pengambilan data itu dari beberapa sisi, jangan satu sisi. Minimal itu dua. Sebagai pembanding itu minimal dua. Nah, kemudian kita diskusikan dengan teman-teman yang terkait, kemudian baru menyimpulkan. Nah, itu jadi intinya jangan sampai kita tergesa-gesa. Ya. Oke. Terima kasih Pak Sudah cukup, sudah meluangkan waktunya untuk kami. Ya, masih sama-sama ya. Sukses lah. Ya. Enggak. Nah jadi Bu, gini kita pengen wawancara mengenai pengambilan keputusan ya. Keputusan Nah, ya. jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Bu? Iya kan, ini kan kalau kasus-kasus di sekolah dasar ya, kasus-kasus di sekolah dasar itu kan berkisar tentang apa ya, masih tindakannya masih secara fisik ya, biasanya fisik seperti apa tuh, berkelahi gitu ya, berkelahi antar teman tuh, berkelahi, kemudian ada apa sih, saling mengejek antar teman juga. Nah itu kan apa sih, masih sifatnya masih kekanak-kanakan, mereka tuh hanya sesaat itu, iya sesaat itu. Nah kalau dilemanya kan seperti itu kejadiannya. Jadi kalau secara moral kan memang masanya anak-anak yang masih tingkat SD itu, anak-anak masih apa tuh, masih senang kegiatannya yang bersifat fisik ya. Jadi ya masih melampiaskannya seperti itu gitu tuh. Kalau ada yang tidak sesuai ya langsung apa sih itu, apa sih, kulit-kulitan lah istilahnya kalau sini tuh. Iya, tapi hanya sesaat itu tuh, setelah itu setelah didamaikan ya langsung apa sih kembali berteman seperti itu. Nah, asalkan dari anak tersebut tidak mengadu ke orang tuanya gitu tuh, maka ya kejadian tersebut langsung terselesaikan. Iya, beda dengan ketika anak tersebut ngadu ke orang tuanya, kadang namanya orang tua membela anaknya ya seperti itu. Iya, seperti itu ya. Jadi ya nanti yang ceritanya mungkin perlu apa sih, mediasi antar orang tua seperti itu. Iya, kalau hanya anak sama anak mah cepat selesai. Ya, orang tuanya sudah masuk, kita perlu mediasi seperti itu. Kemudian ya kalau tingkat SD ya alhamdulillah, kalau untuk yang tingkat lebih tinggi tidak ada gitu tuh, untuk kenakalan seperti remaja tingkat SMP atau SMA gitu. Iya, hanya seperti itu untuk apa sih kejadiannya. Iya, kalau tingkat SD. Kemudian kalau untuk apa sih masalah apalagi tuh, misalnya pengambilan keputusan di tingkat SD, dilema etikanya apa ya, misalnya ini ketika ya wajar lah ketika setiap guru memiliki keinginan atau pendapat yang berbeda gitu. Iya misalnya itu.
Nah, kita tinggal didiskusikan, iya, bagaimana solusi terbaiknya seperti itu. Kemudian untuk kalau saya pegang kelas 6, ya kelas 6 juga kan ini masa transisi antara SD sama SMP ya. Mana itu di SD itu fase akhirnya, kemudian nanti kita sedikit perkenalkan dunia SMP seperti itu. SMP ya kita berpesannya di kelas 6 kan saya nanti ketika di SMP ya harus bisa selektif dalam mencari teman sama lingkungan bermain. Karena di situ kan mulai jauh dari orang tua ya, tingkatannya tuh tingkatan kecamatan, kemudian temennya kan lingkupnya sudah berbeda antar desa, kadang yang beda kecamatan seperti itu. Iya, seperti itu sih mungkin kalau di SD ya. Kira-kira bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Bu, dan terutama dengan kasus-kasus yang melibatkan dua kepentingan yang sama-sama besar? Iya, ya kalau untuk pengambilan keputusannya yang kasih misalnya kita sebagai pimpinan itu kita yang pertama harus mendengar dulu. Mendengar dulu dari beberapa pihak yang misalnya berkepentingan tersebut. Silakan semuanya membukakan pendapatnya. Misalnya kalau ada masalah atau ada problem yang semuanya bercerita, jadi masing-masing bercerita, jadi kita mendengar tidak hanya dari satu pihak gitu doh. Iya, jadi dari semua pihak silakan. Jadi kan nanti versinya seperti ini, seperti ini. Nah, iya, jadi kita bisa. Kemudian setelah kita mendengar ceritanya dari berbagai pihak tersebut ya, kemudian kita rembukan bersama. Iya, diskusi bersama. Kita diskusi, kemudian kita kita kalau di itu kan ada namanya saya lupa. Di CGP tuh ada etika yang berlawanan namanya dilema etikanya tuh. Individu lawan kelompok. Seperti itu. Iya. Ada yang individu lawan kelompok seperti itu. Lupa lagi. Iya, seperti itu kan. Jadi kita harus punya dua sisi yang berbeda gitu tuh. Iya, dua sisi yang berbeda. Nah, nanti dari dua sisi yang berbeda itu kita bisa ambil kesimpulannya. Ambil keputusannya seperti apa gitu. Jadi kita kalau itu kita masuk ke kelompok tersebut, kita bagaimana nih perasaan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat kalau masuk kelompok itu. Itu jadi bukan hanya dari kepentingan pribadi saja, tapi harus memikirkan bersama kepentingan bersama atau kelompok yang lain seperti itu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tuh, Bu? Untuk mengambil keputusan ya langkah-langkahnya seperti tadi ya. Kalau di CGP kan kita ada poin-poin langkah-langkahnya ya. Dan kalau di secara realitas ya seperti itu. Jadi kita pertama kita masalah tersebut apa kita identifikasi, kemudian masalahnya kita identifikasi, kemudian yang kedua ya kita curah pendapat, maksudnya mendengarkan dari berbagai pihak tersebut masalahnya seperti apa, kemudian setelah itu kita rembuk bersama dari masalah tersebut supaya kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk kepentingan semuanya, bukan hanya untuk satu kelompok yang berkepentingan aja, tapi semuanya baik gitu. Jadi kan itu misalnya ada banyak cerita misalnya kalau biasanya kan misalnya ada siswa yang jatuh sampai kepalanya kebetul, berdarah gitu kan. Itu kan dilema etika juga tuh dibawa ke puskesmas. Nah, itu kan kalau dilema etikanya kan kita kalau orang tuanya nggak terima tuh, itu anak saya kok bisa jatuh kepalanya darah, harus dijahit gitu kan. Tapi kan kita harus bisa merembukan juga bahwa itu tuh ini suatu lembaga, kelompoknya kan itu suatu ketidaksengajaan.
tidak sengajaan, misalnya anaknya jatuh karena ternyata pas ketika di kelas tuh mainan kursi. Nah, ya mainan kesalahan kursi sendiri. goyang-goyang, nah akhirnya terjatuh sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kita mendengar dari berbagai pihak, dari cerita anak tersebut, dari teman-temannya. Iya. Kemudian orang tuanya bagaimana supaya bisa mau menerima dengan kejadian tersebut gitu. Iya. Jadi misalnya ada orang tua yang tidak sesuai, ya silakan orang tua tersebut suruh pendapat dulu, mengumumkan pendapatnya dulu. Kemudian ya kalau mau marah silakan marah dulu. Nanti kalau sudah selesai orang tua tersebut marah atau berkeluh kesah, nah baru kita masuk lagi, kita kasih apa tuh cerita yang sebenarnya seperti ini gitu loh. Iya. Ya. Jadi alhamdulillah bisa ini ketemu titik temu. Iya, titik tengahnya tuh. Iya, berarti Capai ya. Tapi kira-kira dari hal-hal yang selama ini kira-kira apa saja Bu hal-hal yang paling dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan tadi dilema etika? Yang efektif yaitu apa sih, diskusi sama apa sih ya, mungkin ya. iya, kemudian apa sih ya, harus saling bisa berkolaborasi lah antar kelompok-kelompok, antar individu-individu tersebut supaya mendapatkan apa sih keputusan yang terbaik untuk semuanya. Iya, seperti itu. Kemudian Bu, tantangan dalam mengambil keputusan itu apa sih dalam kasus-kasus yang selama ini Ibu tangani? Tantangannya itu apa sih ya, masing-masing individu atau kelompok kan punya apa sih pendapatnya masing-masing gitu tuh. Jadi bagaimana menyatukan pendapat itu supaya dapat diterima semuanya gitu tantangannya. Iya, jadi kalau saya pribadi silakan semuanya tuh suruh berbicara dulu gitu. Oh, silakan berbicara sepuasnya dulu. Ini nanti pihak ini berbicara juga, silakan. Nanti setelah itu, setelah semuanya berbicara, saya kan sudah mencari mencari alur ceritanya di sekolah seperti ini. Nah, dari pihak-pihak yang cerita itu kemudian saya ceritakan kejadian sebenarnya, lalu kita cari solusinya. Oh, seperti ini. Jadi ini misalnya hanya ini merupakan suatu kecelakaan murni atau apa gitu kan. Oh iya, semuanya bisa memakluminya gitu tuh. Iya. Iya. Berarti kira-kira dari hal-hal yang tadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Bu? Tantangan yang paling besarnya? Tantangan yang paling besarnya ya mencari solusi dari pendapat beberapa Pihak ya, Bu, ya? Iya, pihak. Kalau untuk ini Bu, jadwal dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika ya Bu ya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuknya atau prosedurnya seperti apa Bu yang dijalankan Ibu? Ya, kalau itu kan kita lihat kasusnya dulu seperti apa ya. Kalau kasusnya melibatkan beberapa pihak ya tentu kita waktunya harus tidak langsung kita selesaikan saat itu juga. Misalnya melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat sekitar, ya tentu kita waktunya misalnya perlu beberapa hari lah, 3 hari misalnya, karena kita misalnya hari pertama mengundang pihak orang tua, hari kedua mengundang pihak masyarakat, nah hari ketiganya baru kita undang keduanya tersebut gitu tuh, orang tua dan masyarakat sama siswanya kita kumpulkan bersama sampai itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau kita undangnya juga satu persatu. Hari ini orang tua kita undang, silakan orang tuanya bercerita, kemudian masyarakat ya, misalnya ada keluhan kan masyarakat ya, silakan bercerita juga versi masyarakat itu seperti apa. Terus kan nanti saya juga di kelas atau di sekolah dari anak-anak juga saya ajak diskusi lah, saya ajak ngobrol, ceritanya anak seperti apa. Nah, dari ya semua pembicaraan itu kan kita misalnya sebagai pimpinan kan bisa menyimpulkan nih nanti seperti ini ceritanya, alurnya nanti ya solusinya kita pikirkan, baru setelah kita dapat solusi jalannya seperti apa kita undang semuanya ya, kita rembukan lagi bareng-bareng seperti itu ya. Jadi kira-kira Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan-keputusan terkait dengan dilema etika? Iya, ya ada. Ya tentu kalau untuk pengambilan keputusan kan
itu ya harus disepakati bersama, Sepakati bersama, kemudian ya. ya semua pihak tahu ya, Semua tentu pihak berarti. iya tentu yang diajak rembukan karena ini sekolah